Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita perlindungan dan semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk bisa menapaki jalan yang benar, menapaki jalan yang lurus, berakidahkan sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bermuamalah sesuai dengan muamalahnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini sedikit ingin membahas tentang sebuah tema yang menurut saya sangat penting, dan ini adalah peran untuk kita semua sebagai orang tua kepada seorang anak. Yang nasihat ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil. Yang nasihat ini berisikan tentang masalah akidah, berisikan tentang masalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya kita bacakan di sini. Hadis ini berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga seorang hamba. Jadi yang seperti pada judul, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian, akan menjaga kamu. Bagaimana penjelasannya? Kok kita disuruh menjaga Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu Allah itu tidak butuh penjagaan makhluknya. Justru makhluklah yang butuh penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dari pengarang hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Abil Abbasi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'iz billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Rawahu Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Ya. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Artinya di sini anak ini dia diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan, anak kecil ini bonceng kepada Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak kecil. Anak kecil di sini disebutkan adalah anak dari usia disapih sampai menjelang usia 9 tahun. Gulam di sini dari mulai selesai menyusui sampai usia 9 tahun. Ya. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada anak kecil ini?
Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Nah, bapak ibu yang sering bonceng anaknya, pernah enggak mengatakan atau mengajarkan sesuatu kepada anaknya ketika sambil dibonceng? Pernah ya? Ada nasihat-nasihat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada anak kecil ketika dibonceng. Jadi bonceng itu jangan sekedar bonceng, tapi sambil santai dalam perjalanan ada kata-kata nasihat yang disampaikan kepada anak tersebut. Biasanya kalau anak kecil itu dibonceng, kemudian kita diberikan nasihat, biasanya lebih masuk, ya, lebih masuk. Misalkan jangan tinggalkan sholat, misalkan wudhu yang benar sesuai dengan yang sudah diajarkan, dan kalimat-kalimat yang lainnya. Atau misalkan kalau misalkan umi atau abi baik masih hidup ataupun sudah meninggal, senantiasa mendoakan. Atau kalimat-kalimat tauhid, pengajaran-pengajaran. Nah, boleh nggak kalau kita menyembah patung misalkan? Nah, boleh nggak kita menyembah matahari? Diajak untuk berpikir. Nah, bolehkah kita meminta kepada jin, kepada syaitan? Pasti jawab anak tersebut tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, maka dengan dialog seperti ini akan teringat terus menerus. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihfadillaha yafadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana seorang anak kecil bisa menjaga Allah Subhanahu Wa Taala? Kita yang sudah tua begini, sudah tua. Saya masih muda ya, bapak-bapak yang masih itu sudah tua. Nah, sekuat apapun manusia tidak akan bisa menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Nabi mengatakan ihfadillaha yahfadka, menggunakan fi'il amr, kata perintah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ternyata tafsiran di sini bukan penjagaan secara kita menjaga Allah. Bagaimana kita menjaga Allah? Apakah dengan kita menentang senjata kita menjaga Allah? Tidak mungkin. Kitalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini yang disebutkan sebagai jagalah Allah, maksudnya menjaga syariat-syariatnya. Apa maksudnya menjaga syariat-syariatnya? Artinya apa yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang tinggalkan. Kalau itu kamu jaga itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu, akan melindungimu. Dalam keadaan susah, Allah akan menolongmu. Dalam keadaan sempit, Allah akan melapangmu. Ya, inilah yang dimaksud dengan jagalah Allah. Jadi menjaga syariatnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu mendapati Allah di hadapanmu. Mendapati Allah di hadapanmu. Ya, tidak mungkin Allah akan menampakkan di hadapan kita. Artinya perlindungan Allah akan senantiasa menyertai seorang hamba. Ketika sedang kesusahan, Allah akan menolongnya. Ketika sedang kesulitan, Allah akan menolongnya. Ketika dalam keadaan sedih, Allah akan menolongnya. Ya, Allah akan mendapatimu di hadapanmu. Kemudian ada beberapa kalimat, ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Kemudian Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajaran yang baik. Artinya mengajarkan kepada seorang anak agar tidak terlalu menggantungkan dirinya kepada makhluk. Terkadang kita kan punya anak, atau kita sendiri sebagai anak, kadang sering meminta kepada orang tua, mengharapkan kepada orang tua.
minta sepeda yang harapannya kepada orang tua, minta motor ya kepada orang tua, minta dibikinin rumah ya kepada orang tua, minta beli mobil ya, bukan bikin mobil, beli mobil ya, pengen mobil, semuanya itu menggantungkan diri kepada manusia. Tapi Nabi mengajarkan kalau seseorang itu menginginkan sesuatu, pertama kali mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu bukan hanya datang melalui orang tua, bisa juga dari orang lain, dari mbah kita, atau dari teman orang tua kita, atau dari paman kita, ataupun yang lainnya. Tapi pengajaran di sini maksudnya adalah kalau anak kita membutuhkan sesuatu, menginginkan sesuatu, nak berdoalah kepada Allah. Allah yang mengabulkan semua doa. Minta sama Allah. Kamu ingin sepeda, minta sama Allah. Kamu ingin apa, minta sama Allah. Dan yang paling tinggi adalah kamu minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'id billah. Kalau yang tadi adalah sebuah permintaan, yang ini adalah sebuah meminta pertolongan. Wa idza sta'anta fasta'id billah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan anak kita sudah belajar dengan semaksimal mungkin, besok mau ujian, orang tua sudah mengajarkan, minta tolong sama Allah agar ketika ujian tersebut Allah mudahkan. Ataupun pertolongan-pertolongan yang lainnya, yang anak itu mengalami kesusahan, apalagi anaknya yang mondok, ya, anaknya yang mondok, butuh doa dari orang tua dan butuh anak tersebut agar dia menggantungkan harapannya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran-pengajaran yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang tidak tertandingi oleh guru manapun yang ada di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencetak generasi sahabat yang kuat imannya, yang kuat akidahnya, rela mati demi agama Allah Subhanahu wa taala, tidak gentar dengan musuh yang jumlahnya banyak. Sebagaimana kita ketahui ketika perang Badar. Perang Badar kaum muslimin jumlahnya berapa? 313. Ya. Sedangkan orang-orang musyrik 1.313 melawan 1.000 orang kafir. Ya. Tapi mereka tidak gentar. Di malam hari mereka sholat, di malam hari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan agama tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dimintai bantuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1.000 malaikat untuk membantu orang-orang Islam. Dan Nabi SAW menyebutkan, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, ketahuilah bahwa annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in. Seandainya umat itu berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Kalau sekiranya manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan untuk memberikan manfaat kepada kita, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali yang Allah tetapkan. Dan sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau sekiranya suatu kumpulan mereka berkumpul untuk memberikan mudarat, bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Ya.
Jadi kita harus yakin semua maslahat, semua madarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jafatis suhufu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Semua catatan manusia sudah Allah catat sebelum terciptanya langit dan bumi, sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Maka di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, karena waktunya sebentar ya. Imam Nawawi mengatakan, ihfadillaha, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kata Imam Nawawi menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud dengan jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, yakni jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah perintah-perintah Allah. Sekarang kita sedang menjalankan perintah Allah enggak? Iya, sedang menjalankan perintah Allah, yaitu apa? Puasa. Ada enggak orang yang tidak menjalankan perintah Allah? Ada, bukan ada lagi, banyak. Iya. Mereka dengan santainya minum makan sambil jalan, ya, terang-terangan, tidak malu. Mereka tidak puasa itu tidak malu. Dulu sempat ada, kalau tidak salah ingat, beberapa tahun yang lalu, kita harus menghormati orang yang tidak puasa. Aduh, ini gimana Pak? Kita harus menghormati orang tidak puasa. Antara puasa dengan tidak itu banyakan mana? Banyakan tidak puasanya. Harusnya ketika ada orang puasa, kita harus menghormati, jangan dibalik. Kita harus menghormati orang tidak puasa. Ya, setiap hari kita menghormati orang tidak puasa. Ya, mereka tidak puasa pun ya kita biarkan, tapi harus ditegur, ya. Tahun berapa itu? Ya. Jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui itu perintah Allah? Ya belajar. Dengan cara belajar. Kita tidak hanya sekedar perintah Allah itu dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk zakat. Zakat pun gak semua orang paham. Ada zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat mal, ya. Ternyata ada juga orang tidak paham tentang masalah zakat. Duit 1 miliar ngendep, ya, nginep 1 tahun, tapi nggak tahu kalau itu ada zakatnya, ya. Belum, dan tidak hanya dalam bentuk ibadah haji, ibadah itu, ya. Perintah Allah itu banyak. Jangan minta kepada bangsa jin dan syaitan pun itu perintah Allah, ya. Yani jagalah perintah-perintah Allah dan taatilah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah taala di sini mengatakan, serta hindarilah larangan-larangan Allah. Kalau kita sendiri masih banyak yang susah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah menjagamu dalam berbagai keadaanmu. Ketika kita sedang tidur, Allah akan menjaga kita. Ketika kita sedang berjalan, Allah akan menjaga kita. Kadang kita berjalan di suatu jalan, tiba-tiba ada pohon yang ambruk. Beberapa senti jengkal saja akan mengenai kita. Mungkin itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita naik kendaraan mau keserempet sama motor yang lain atau mobil yang lain, itu mungkin penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menjaga syariatnya. Bahkan bisa jadi dihindarkannya bahaya itu dengan sebab doa yang sering kita panjatkan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doa kita, bisa jadi Allah akan ganti dengan kita dihindarkan dari bahaya, dari musibah, ya. Jadi kalau kita berdoa tidak dikabulkan,
ya kita berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dalam berbagai keadaanmu di dunia ataupun di akhirat. Imam Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu yang bagaimana? Amal soleh itu kalau kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan amal tersebut ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai amal soleh. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, ya. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan di akhirat ketika seseorang itu masuk ke dalam surga. Ke dalam surga. Masya Allah. Dikasih surat ini. Surat cinta katanya. Yang sudah tua ingat muda ya. Maghrib jam berapa sih? Jam 6 kurang berapa? Kurang ini 3 menit lagi nih. Waduh, 3 menit lagi. Ya, sedikit lagi. Kata Imam Nawawi, segala yang diperoleh hamba berupa bencana dan musibah adalah karena disebabkan menyia-nyiakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kampung kalau dia menyia-nyiakan perintah Allah dan menjalankan larangan Allah, maka bisa jadi suatu kampung itu akan diberikan oleh Allah musibah. Baik musibah bencana banjir, bencana longsor, gempa atau wabah penyakit. Bisa jadi karena mereka menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Artinya perbuatan manusia. Ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk menjaga syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberkahi suatu kampung, suatu negeri apabila negeri tersebut, kampung tersebut mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau sekiranya suatu penduduk mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, syukran. Ayo, satu lagi. Ya. Masyaallah, sudah. Gimana ini enaknya nih? Ya sambil buka ya. Ya sambil buka. Kalau sekiranya suatu penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ya. Gimana? Mau jawab pertanyaan apa adzan dulu apa sekarang? Ya. Terus saja. Terus. Gimana yang lain? Itu cuma 2 kan ya? Cuma 2 Pak. 2. Tapi jawabnya 5 menit. Ya udah kita secara singkat. Nyambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah ada adab khusus minta maaf atau sungkem pada suami di hari raya Idul Fitri? Masya Allah. Coba tanya ke suaminya ya. Tanya Bu sama suaminya yang suka sungkem sama suami. Iya. Iya. Sungkem ini bukan hanya ketika Idul Fitri. Waktu pengantenan pun ada sungkem-sungkeman. Ya. Sungkem ini kita tahu ya, bentuk dari membungkukkan diri kita kepada manusia. Membungkukkan diri kita kepada manusia itu dilarang di dalam agama Islam. Ya. Jadi sampai sungkem ya, sampai mencium, sampai membungkukkan dalam rangka untuk mengagungkan atau menghormati, itu cara-cara yang berlebihan. Dan itu lebih baik dan memang harus dihindari, dijauhkan. Karena menghormati atau minta maaf kepada suami tidak harus dengan sungkem, tapi dengan kata-kata, dengan mencium tangannya, ya. Maka itu bagi ya, minta maaf itu kan lisan, ya. Dan yang perlu kita ketahui, minta maaf itu bukan hanya di hari raya Idul Fitri. Ya, kalau kita punya salah sama kita ya, ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu punya salah sama suami, segera minta maaf. Tidak harus menunggu Idul Fitri maafnya. Nah, kalau enggak Idul Fitri punya salah belum minta maaf, gimana tuh Pak? Wah, ya. Jadi minta maaf itu ketika kita berbuat salah, ya. Jadi tidak harus dengan sungkem meminta maafnya, lebih baik dihindari. Gimana Mas Faik? Satu baca itu di rumah takutnya nunggu aja. Oke, siap. Adzan dulu ya. Ya, adzan dulu. Monggo. Muadzin. Di sana. Tapi man. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Ya, kita tanya sekarang. Menjawab pertanyaan yang pertama tadi, sokap ini lebih banyak keinginannya budaya ini sokap. Dan yang perlu saya ingin ajarkan, minta maaf itu bukan hanya ketika kehadirannya. Jadi kalau ibu atau suami istri punya salah sama suami, segera minta maaf, segera minta maaf. Dan kalau bisa diisu tangannya, diisu pipinya, dipeluk suaminya, ini minta maaf. Bisa kan? Bisa. Bisa. Kalau suami sendiri bukan orang. Jadi kata suaminya, ya udah dia nggak apa-apa. Saya sudah minta maaf. Nanti saya pipi. Mungkin kalau marah-marah, kalau dia sama masakan, apa-apa dikomentari. Itu yang saya jawab. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, jika saya berbuat dosa, apakah hukum bisa turun ke anak atau yang buat keluarga? Ya, hukum karma. Maksudnya mungkin balasan dari Allah. Masya Allah. Ini apa ini? Yang mana? Ini yang situ. Nanti. Oke, sip. Ya. Orang tua yang berbuat dosa itu bisa berdampak kepada anak-anaknya. Seorang suami yang berbuat dosa itu bisa berdampak kepada istri dan anaknya. Sampai-sampai di zaman sahabat itu seorang suami introspeksi diri ketika melihat perubahan pada istrinya. Jadi kalau seorang suami melihat istrinya ada perubahan yang tidak baik, dia introspeksi diri. Mungkin dengan sebab dosa saya sehingga seorang istri ini dia berlaku tidak baik atau bertingkah yang tidak baik atau bahkan melawan suaminya. Seorang suami introspeksi diri. Jadi jangan 100% disalahkan istrinya. Ya, disalahkan suaminya terlebih dahulu introspeksi. Pada zaman dulu sahabat, ketika melihat perubahan istri yang tidak baik, dia introspeksi diri, dosa apa yang sudah saya lakukan? Dan melihat anaknya, dosa apa yang sudah saya lakukan? Jadi punya pengaruh. Maka banyak-banyaklah bagi orang tua untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sebagai orang tua menjadi orang yang soleh, maka keturunan-keturunan kita akan menjadi orang yang soleh, kecuali yang Allah berikan ujian. Seperti siapa? Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah berikan keturunan, ternyata keturunannya itu menjadi kafir, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi di sini orang tua yang soleh, orang tua yang bertakwa itu bisa menurunkan anak-anaknya menjadi soleh dan bertakwa juga. Jadi anak itu tergantung orang tua. Ya, jadi introspeksi diri. Ya, ini bisa dosa yang dilakukan oleh orang tua bisa mempengaruhi anak-anaknya. Kadang anaknya menjadi durhaka, tidak taat, tidak patuh, ya, itu bisa dengan sebab dosa dari kedua orang tuanya. Ya, kalau itu mendapati seperti itu, maka orang tua perbaiki diri dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitar atau keluarga, ya. Itu bisa. Ya. Tapi yang paling penting adalah lingkungan dalam keluarga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga pertanyaan tadi bisa menjawab dan ini yang bisa saya jawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Demikian.
Bapak Ibu sekalian, semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.